para kintiler dan kintilwati, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Gimana push rank kalian nih? Masih jadi beban tim gak? Admin masih jadi beban tim bos. Aduh, malah jadi curhat sih anjing. Oke, baiklah, di kesempatan kali ini admin bakal kasih kalian informasi terkait penyebab kenapa Iran dan Amerika ini gontok-gontokan terus gitu bawahnya. So, nggak usah banyak-banyak ABCDE lagi, nyamankan posisi anu kalian, jangan lupa bernafas dan selamat menonton. Kronologi pertikaian Iran dan Amerika Serikat. Februari 1979. Berkaca dari pertikaian Iran-Amerika Serikat yang belakangan ini memanas, ternyata kedua negara ini pernah menjalin kerjasama. Sebagaimana dicatat Feni Rizka Salsabila dan Dina Yulianti dalam tulisan berjudul Security Dilemma dalam Ketegangan Amerika Serikat-Iran pasca serangan kapal tanker di Teluk Oman. Ketegangan antar kedua negara dimulai sejak kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979. Yaitu ketika Raja Iran Mohammad Reza Pahlavi yang didukung oleh Amerika Serikat terpaksa meninggalkan negaranya akibat revolusi rakyat Iran yang memprotes berbagai kebijakan rezim monarki itu. Raja Reza digantikan oleh pemimpin revolusi yaitu Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini. Iran kemudian berubah menjadi negara Republik Islam Iran. Padahal selama masa pemerintahan Raja Reza, hubungan Iran dan Amerika Serikat sangat dekat. Bagi Iran, beraliansi dengan Amerika Serikat memberikan perlindungan tingkat tinggi dari potensi serangan Uni Soviet. Sebaliknya bagi Amerika Serikat, Iran memberi keuntungan karena Iran mau membuka wilayahnya bagi kehadiran Amerika Serikat dan bersedia membayar mahal keperluan militernya pada masa itu. Iran merupakan pengimpor senjata dari Amerika Serikat yang terbesar di kawasan. Sejak saat itu, ketegangan demi ketegangan di antara kedua belah negara pun dimulai. Pada masa awal-awal revolusi Iran, Amerika Serikat diduga berupaya melakukan sabotase yang kemudian dibalas oleh para pemuda Iran dengan menyandra warga negara Amerika Serikat yang berada di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran selama 444 hari dari 4 November 1979 hingga 20 Januari 1981. Akibat kasus penyanderaan itu, Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran hingga saat ini. Selain itu, pada 4 November 1979, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter membekukan semua harta kekayaan Iran yang berada di wilayah hukum Amerika Serikat. Amerika Serikat pun mengembargo Iran dalam beberapa bidang, dari minyak hingga sanksi pengembangan senjata. Menarik juga ini hubungan dua negara ini ya. Kalau di sinetron biasanya dari benci jadi cinta gitu. Kalau Amerika dan Iran ini kebalikannya, dari cinta jadi benci. Oke, baiklah. Gimana nih pendapat kalian nih? Jangan lupa bayar utang woi di warung gorengan yang biasa kalian utangin. Bangsat juga kalian ini, dasar koruptor. November 2013. Pada November 2013, Iran dan 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman atau Uni Eropa yang disebut P5+1 menandatangani perjanjian yang disebut Joint Plan of Action yang memberikan kelonggaran pada sebagian sanksi, termasuk pencairan dana milik Iran sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat yang semula dibekukan. Sebagai kompensasi, Iran berjanji membatasi pengayaan uranium dan mengizinkan pengawasan internasional masuk ke kawasan sensitif di reaktor nuklirnya. Juli 2015. Pada 14 Juli 2015, usai melalui berbagai negosiasi tingkat tinggi Amerika Serikat bersama negara-negara P5+1, akhirnya Iran bersedia menandatangani kesepakatan nuklir atau JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Di bawah kesepakatan ini, Iran berjanji membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu dan sebagai kompensasinya, Amerika Serikat dan negara-negara barat bersedia menghentikan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran. Kesepakatan tersebut kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan Keamanan 2231 tahun 2015.
Kendati demikian, JCPOA ini banyak ditentang politisi Partai Republik. Bahkan ketika Donald Trump berkampanye, ia menjanjikan akan mengakhiri perjanjian tersebut jika menang dalam pemilu presiden 2016. Mei 2018, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump menepati janjinya dengan mengumumkan mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA pada 8 Mei 2018 dan mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras pada Iran. Selanjutnya pada 7 Agustus 2018, pemerintahan Trump menerapkan embargo tahap pertama yang melarang semua perusahaan Amerika Serikat untuk berbisnis dengan Iran di bidang aeronautika, mobil, karpet hingga emas. Mulai November 2018, sanksi tahap kedua diterapkan berupa pembatasan kerjasama industri minyak dan perbankan. Akibat dari berbagai sanksi ini, perekonomian Iran terdampak sangat buruk. Setelah kena banyak sanksi begini, mungkin duit Iran yang tadinya berkoper-koper tinggal receh doang kali ya, receh-recehan gitu. April 2019, manuver Trump berlanjut pada 8 April 2019 ketika ia mengumumkan bahwa militer Iran Islamic Revolutionary Guard Corps sebagai organisasi teroris asing atau Foreign Terrorist Organization atau FTO. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat secara resmi menetapkan militer negara lain sebagai kelompok teroris dengan pernyataan bahwa IRGC adalah FTO. Segala aliran keuangan dan perjalanan yang terkait dengan IRGC pun menjadi terlarang dan bisa dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Iran merespon manuver Trump dengan mendeklarasikan Amerika Serikat sebagai negara sponsor terorisme dan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah sebagai kelompok teroris. Pada 12 Mei 2019, 4 kapal diserang di perairan Uni Emirat Arab, yaitu 2 kapal tanker minyak milik Saudi, Al-Marzokah dan Amjad, kapal tanker Norwegia Andrea Victory, dan kapal tongkang Uni Emirat Arab. Amerika Serikat langsung menuduh Iran pelaku serangan itu, namun Iran membantahnya. Pada hari yang sama, Pusat Komando Militer Amerika Serikat mengatakan bahwa sejumlah pesawat pengebom B-52 yang dikirim ke Timur Tengah untuk menekan Iran. Selanjutnya, pada 14 Mei terjadi serangan drone terhadap 2 stasiun pengeboran minyak Saudi di sebelah barat Riyadh. Pasukan Houthi Yaman menyatakan bahwa pihaknya yang mengirimkan drone tersebut, tetapi Amerika Serikat dan Saudi menuduh Iran ada di belakang serangan itu. Pada 19 Mei, sebuah roket menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Hingga kini belum diketahui pengirim roket tersebut, namun Amerika Serikat menuduh Iran sebagai dalangnya. Juni 2019. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019, Iran menembak drone militer Amerika Serikat RQ-4A Global Hawk yang melintas di atas Selat Hormuz yang merupakan teritorial Iran. Dikutip dari pernyataan yang ditulis dalam akun Twitternya 20 Juni 2019, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar batas wilayah Iran sehingga sudah patut Iran membela diri. Januari 2020, Komandan pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Qasim Soleimani dibunuh oleh Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Iran pun meradang dan mengancam akan membalas dendam. Soleimani tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya terkena serangan drone militer Amerika Serikat di luar kompleks Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Total 10 orang tewas akibat serangan Amerika Serikat yang diperintahkan oleh Trump itu. Trump berdalih bahwa Soleimani dibunuh sebagai teroris. Tak hanya mengancam soal balas dendam, Iran juga memutuskan untuk mengabaikan batasan pengayaan nuklir dalam perjanjian pada tahun 2015. Iran akhirnya benar-benar membalas serangan Amerika Serikat itu. Puluhan rudal diluncurkan ke arah target pangkalan udara Ain al-Asad di Irak yang menjadi markas tentara Amerika Serikat. Secara total menurut Menteri Pertahanan pada saat itu Amerika Serikat Mark Esper, setidaknya 11 rudal Qaim ditembakkan ke Ain al-Asad dalam serangan balik Iran. Namun laporan CBS menyebutkan angka 16 yang menyatakan bahwa beberapa proyektil telah gagal meledak. Meskipun tidak ada tentara Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, sebanyak 110 anggota tentara akhirnya didiagnosis dengan cedera otak traumatis karena jarak mereka yang dekat dengan ledakan.
Sementara itu, para pejabat militer Amerika Serikat sejak itu memuji intelijen Amerika karena memperingatkan mereka tentang serangan yang akan datang dan memungkinkan evakuasi pesawat serta aset lainnya sebelumnya. Perdana Menteri Irak saat itu, Adel Abdul Mahdi, mencatat bahwa Iran sendiri mengirim peringatan sebelumnya ke Baghdad yang diteruskan ke Washington. Kepemimpinan Iran juga berpendapat serangan itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan, bukan untuk menimbulkan korban setelah pembunuhan Soleimani. Pihak berwenang di Kurdistan Irak mencatat bahwa setidaknya 2 rudal jarak pendek menargetkan Bandara Internasional Erbil yang juga menampung pasukan Amerika Serikat dalam serangan 8 Januari. Pangkalan yang sama di Erbil terkena serangan roket yang memicu serangan udara balasan dari Washington. Namun salah satu kelompok milisi Irak yang disalahkan atas serangan itu, Kataib Hizbullah, membantah terlibat dalam insiden tersebut. Untuk kalian yang tertarik dengan konten dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.